Oke, jadi ini aplikasi yang nanti akan kita bangun menggunakan AI. Ya, jadi kita 90% lebih ya kita akan menggunakan AI, sisanya saya debugging sendiri. Seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa cek resi ya. Ini contoh misalkan nanti tinggal diklik lacak ya, sangat simple. Ini untuk detailnya sengaja nggak tampilin ya, karena untuk JNE kan butuh nomor telepon dan saya nggak mau lihat detailnya. Sisanya saya blur. Dan kurang lebih seperti itu. Bagi yang mau langsung ya, kalau mau langsung lihat, nggak lihat tutorialnya juga nggak masalah. Ini sudah ada di GitHub, linknya ada di deskripsi. Silahkan dicek-cek sendiri, mau dicoba juga silahkan ini ya. Ini saya host di server rumahan. Kalau selama listriknya nggak mati dan ada saldo ya, API-nya ada kan ada saldonya, bisa dicoba. Dan untuk arsitekturnya sangat simpel ya seperti ini. Jadi kita punya front end, punya back end, ada reverse proxy-nya juga untuk biar mereka saling bisa berkomunikasi nanti ya di production. Biar gampang di-deploy, ini pakai Docker juga. Jadi nanti ada Docker Compose-nya. Sebelum akhirnya di-deploy ya, ini saya contohnya deploy-nya di home server sendiri dengan cara tunneling-nya. Oke, seperti itu. Sangat simpel. Jadi video ini lebih untuk ke programmer ya yang belum menggunakan AI. Jadi mereka bisa menilai apakah si AI ini bisa membantu pekerjaan mereka harian ya. Tentu ini sangat tergantung dari tools-nya ya, terutama di modelnya ya. Tapi secara umum, semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman programmer, apakah si AI ini bisa membantu teman-teman di kerjaan harian. Oke, langsung ke videonya. Nah, untuk tools-nya sendiri, saya akan pakai open code, tapi harusnya ini bisa terserah ya, teman-teman bisa pakai apa aja. Kebetulan lagi ada bansos, jadi saya pakai open code. Untuk modelnya saya akan pakai Minimax. Oke, kita mulai. Saya akan pakai open code ya, yang desktop, bukan yang di CLI atau terminal, karena menurut saya pribadi lebih nyaman di sini karena lebih luas ya untuk dilihat. Tapi nanti akan tetap di visual code ya untuk lihat codingannya. Saya akan buat project baru ya, open project di sini. Nah, ini masih fresh ya, masih fresh, belum ada apa-apa, jadi kita akan sama-sama mulai. Untuk modelnya ini bisa 2.1, 2.5 juga nggak masalah. Ini bisa di-search ya Minimax, ini ya. Ini yang dari Minimax-nya langsung dan ini yang dari open code ya. Oke, kita coba yang Minimax 2.5. Oke, kita akan langsung aja bikin project-nya. Oke, ini saya sudah siapkan prompt-nya. Jadi ini akan menjadi single repository menggunakan Next.js dan Express, keduanya menggunakan TypeScript dan project ini akan untuk mengecek nomor resi ya untuk Indonesia, ekspedisi Indonesia. Bisa JNE, JNT, dan lain-lain, yang akan kita detailkan nanti. Untuk sekarang kita akan buat halamannya yang menampilkan input nomor resinya ya, gunakan framework ini ya sebagai UI framework-nya. Jadi kita akan menggunakan UI framework yang ini ya, sangat populer di kalangan React untuk bikin UI-nya ya, seperti text input dan kawan-kawan. Untuk saya pribadi, saya lebih suka pertama di plan ya, karena biasanya dia akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu, apa yang perlu dikonfirmasi. Oke, ini saya akan input di sini, langsung enter aja. Oke, di sini ada konfirmasi apakah akan di beda repository atau sama ya. Kita akan mau sama, jadi menganut monorepo ya. Ini kita monorepo. Kemudian dia mau fetch API-nya, mau dicariin atau mau di-research dulu atau saya udah punya ya, saya udah punya. Kemudian styling-nya ya, selain ini ada preferensi lain atau enggak, yang populer lagi pakai Tailwind ya. Oke, saya submit lagi, barangkali dia ada pertanyaan. Biasanya nanti kalau nggak ada pertanyaan lagi, dia akan minta untuk di-build-nya. Oke, saya sudah pindah ke build ya di sini, karena saya rasa udah tergambarkan ya. Di sini ada client, di sini ada server. Ini adalah app untuk React-nya, atau sorry, Next.js-nya. Kemudian di sini adalah untuk Express.js-nya. Kemudian dia ada pertanyaan lagi, courier mana yang mau di-support ya untuk pertama kali, kemudian fetching formatnya mau seperti apa. Oke, untuk providernya, kita akan pakai menggunakan Binderbed. Mereka sudah menyediakan Postman-nya, jadi tinggal dilihat aja di sini. Di sini sudah ada example-nya juga, jadi tinggal di-copy untuk bikin mock datanya ya. Jadi kita tinggal copy aja di sini. Terus selanjutnya kita tinggal menjawab aja. Oke, ini saya sudah jawab ya. Jadi yang pertama ini adalah mock datanya ya, yang disupport dari API. Kemudian yang kedua adalah endpoint formatnya seperti ini. Tentu kita akan iterasi lagi karena untuk JNE biasanya butuh nomor telepon ya. Tapi untuk sekarang ini harusnya sudah cukup ya untuk memulai. Jadi saya akan pencet enter aja di sini. Jadi to-do list-nya di sini ada 3, menginisialisasi monorepo, kemudian setup Express, kemudian
Next.js, bikin backend API-nya, kemudian bikin halaman cek resinya, baru verify build and test ya. Jadi baru 3, jadi kita akan tunggu sisanya ya. Oke, ini sudah selesai ya dalam waktu 5 menit 9,9 detik. Untuk menjalankannya, ini bisa npm run dev. Oke, kita akan coba npm run dev ya. Oke, di port 3000. Nah, di sini belum ada drop down-nya ya. Janjinya sebenarnya udah ada drop down-nya. Oke, jadi kita udah tahu ya permasalahannya, salah port ya, kita coba ganti secara manual dulu ya. 3001, kita save, ya muncul ya. Jadi memang karena salah port aja. Tapi kita akan mau improve beberapa ya, karena ini menggunakan fetch, jadi kita nggak punya cache-nya. Jadi kita akan menggunakan React Query ya untuk cache ya, respon datanya. Oke, jadi kita akan kembali ke prompt ya. Saya akan ganti ke plan. Untuk prompt-nya, saya akan kasih tahu bahwa 404 di page ini karena mengarah ke port 3000, sedangkan di backend-nya di 3001. Tolong dibetulkan dan juga ganti pakai React Query ya daripada menggunakan fetch. Jadi kita punya caching built-in. Oke, nggak ada yang perlu dikonfirmasi, tapi kita coba cek ya, approach apa yang akan dia buat. Oke, dia akan bikin proxy root, terus ditulis ulang ya, menggunakan React Query. Oke, kita akan coba ke build, kemudian proceed, yes. Oke, ini sudah selesai ya. Dia selesai dalam waktu 4 menit 50 detik, jadi sekitar hampir 5 menit ya. pmrun dev. Oke, ini adalah warning, tapi kita akan fokus ke fungsionalnya dulu. Kita ke bagian network. Kali ini kurirnya di port 3000 ya, bukan 3001. Jadi mungkin itu ya maksudnya dia nge-proxy ya. Jadi dia sebetulnya memang memanggil dirinya sendiri sebelum diteruskan ke server yang 3001 ya. Menurut saya pribadi agak redundant ya. Nanti kita akan iterate lagi ya. Oke, jadi saya rasa ini adalah saat yang tepat ya untuk mengawali Git ya. Jadi sebelum banyak berubah, kita akan track perubahannya di Git ya. Ini saya belum bikin Git, jadi kita akan suruh AI buat Git, meskipun teman-teman sendiri juga bisa ya pasti melakukan Git ya. Oke, terus minta si agent-nya untuk Git init ya, untuk project yang ini. Oke, dia minta untuk exit dari plan mode ya, tinggal di build, kemudian kita yes aja. Oke, sudah selesai dalam waktu 33 detik ya. Kita bisa verifikasi di Git-nya di sini. Oke, di sini sudah ada ya untuk Git commit-nya, initial commit, waybuild, tracking app with Next.js+. Oke, kemudian kita akan kasih mock data dari tracking detailnya ya. Jadi akan saya copy di sini. Oke, perintah saya cuma ini adalah mock respon untuk detail resinya, tolong disesuaikan ya. Oke, saya seperti biasa ke plan mode. Yes aja, karena ini kebetulan ini hanya struktur JSON-nya aja ya, atau skemanya aja. Kita kata yes. Yang tadi saya stop ya, karena terlalu lama. Saya stop, kemudian konfirmasi lagi. Ini selesai dalam waktu 1,5 menit ya, kurang lebih. Jadi changes-nya ada di client ya, di page.tsx. Kebetulan saat video ini recording, si binder pad-nya sedang down ya. Jadi kita akan sekalian nge-handle kalau misalkan si providernya down ya. Oke, kita balik ke sini. Saya akan ganti ke plan. Oke, jadi perintah saya cukup sederhana ya. Tolong tambahkan handle kalau misalkan API-nya itu sedang down ya, error 522. Di sini error 522. Dan sesuaikan UI-nya di sisi kliennya ya. Oke, saya akan ke plan mode, barangkali dia ada konfirmasi. Oke, jadi dia bakal nambahin beberapa status code ya, 400 dan 500. Saya ganti ke build, kemudian yes. Oke, sudah selesai kurang lebih dalam waktu satu menitan ya, 1 menitan. Oke, saya run lagi ya, npm run dev. Saya coba pilih cnt kali ya. Nomor resinya nanti di blur ya, barangkali ada datanya ya. Ini belum bisa diklik ya, kita coba cek codingannya. Oke, ini ya tombol untuk lacaknya, kita cek handle track. Oke, ini state-nya belum diapa-apain ya, jadi memang belum ada fungsinya. Kita balik lagi ke prompt untuk nge-adjust, untuk ngasih fungsi si tombolnya. Prompt-nya saya ngasih tahu si track button-nya itu nggak manggil fungsi manapun, buat si tombolnya untuk manggil si API ini ya di bagian servernya. Oke, saya ke plan dulu seperti biasa. Jadi dia akan manggil si
React Query ya untuk refetch, eee, nomor resinya ketika kita ngeklik si tombol track-nya ya. Terus ini udah selesai ya, dalam waktu berapa nih kira-kira? Kurang lebih 1 menitan ya. Ke bagian front end-nya, saya ganti di network-nya, kemudian lacak. Oke, sudah nge-call ya ke API tracking. Ini masih di server side daripada Next.js. Nanti saya mau planning untuk nge-refactor-nya biar langsung aja. Ini kayaknya terlalu redundant ya. Dia akan retry sebanyak 4 kali ya di sini. Jadi di sini tetap 200 ya di sini. Saya kurang setuju ya dengan pendekatan ini karena bagaimanapun status code harusnya sesuai dengan kontennya ya. Kalau berhasil ya 200, kalau enggak ya 400 atau 500 gitu ya, sesuai dengan standarnya masing-masing. Jadi ini kita perlu di-adjust ya. Biar nggak 200 karena misleading banget ini ya, saya kurang setuju. Oke, saya akan betulin prompt-nya dulu untuk yang di sini, tapi sebelum itu kita akan commit dulu progres sejauh ini karena secara umum berfungsi, ini kita tinggal detailing bagian teknisnya. Oke, jadi ini langsung aja ya commit to Git ya untuk yang kali ini. Oke, dia nambahin error handling ya untuk API dan betulin si tombolnya. Oke, cukup relevan ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan ganti ya cara fetching-nya, karena untuk fetch kali ini, dia itu kan ngemanggil API dari Next.js-nya ya, sedangkan kita sebenarnya bisa langsung ya ke bagian servernya tanpa harus lewat proxy, karena API key-nya dan kawan-kawan itu di-manage di server ya, nggak di bagian front end. Oke, jadi ke plan mode lagi. Jadi saya rasa ya, untuk manggil API di PCTXX ini kan sekarang pakai proxy. Dan saya pikir itu kan nggak terlalu butuh ya, karena bisa langsung panggil si server di halaman page ini ya. Karena terlalu redundant ya. Saya sarankan bikin env untuk nyimpen si URL dari servernya untuk nge-fetch si API. Jadi kita enter aja. Dia sependapat ya, si proxy itu nggak terlalu butuh karena nambah kompleksitasnya. Kita akan lihat change-nya, dia akan bikin env untuk lokal, kemudian dia bakal update URL-nya dan ngapus si proxy root-nya ya. Oke, saya ganti ke build, kemudian yes. Oke, udah selesai ya si AI-nya, memperbaruinya. Jadi dia bikin env, terus update page, kemudian ngapus si proxy-nya ya. Kita akan coba cek dulu, kemudian di page txx dia ganti seperti ini ya. Kita cek ya di bagian kurirnya, dia manggil dari mana. Oke, dia sudah manggil dari port 3001 ya, jadi udah langsung ke bagian server. Sekaligus ya, karena tadi proxy-nya sudah dihapus, otomatis karena dia langsung ke bagian server, status code-nya sudah nggak 200 lagi ya, tapi sesuai dengan di bagian backend. Jadi error code-nya otomatis sudah benar, retry-nya 4 ini ya, 4 kali, saya rasa nggak masalah juga. So far ini oke ya, tinggal preferensi mau berapa kali retry. 4 menurut saya terlalu banyak ya, nanti kita bisa update sendiri, tapi so far bagus ya untuk progresnya. Saya akan commit dulu, dan sembari menunggu si server Binderbyte-nya nyala ya. Saya akan suruh untuk add git commit. Oke, sudah ya, dalam waktu 14 detik kurang lebih. Commit-nya hapus, proxy, kemudian pakai env variable. Kita cek di sini ya, di tab git. Oke, ini sudah ya, muncul remove API proxy ya di sini. Oke, sip. Saya akan balik lagi ketika nanti si Binderbyte-nya servernya sudah pulih ya. Karena masih down ya si Binderbyte-nya, jadi saya putuskan untuk nambah satu endpoint lagi. Jadi kalau misalkan si Binderbyte-nya down, kita bisa pakai service yang lain. Oke, saya sudah siapkan prompt-nya. Jadi tambahkan satu API source baru ya di bagian ekspresi S-nya. Jadi punya fallback ya ketika salah satunya gagal ya. Terus ini ada URL-nya ya untuk masing-masing API. Ini ada untuk Byteship, ini ada untuk Binderbyte, ini untuk courier list-nya, dan ini untuk resi detailnya ya. Kita enter aja. Di sini ada pertanyaan bahwasanya nomor resinya formatnya sama nggak atau formatnya beda ya. Sama ya, jadi formatnya sama. Saya jawab yes, the format is the same. Kemudian build. Oke, dia sudah selesai ya, memakan waktu sekitar 3 menit. Dia juga udah nge-git commit ya untuk changes-nya. Jadi kalau kita lihat di sini tracking-nya, dia akan ke Binderbyte dulu, kemudian kalau misalkan error ya, baru ke Byteship ya. Nah, tapi untuk yang si list kurirnya ini ya, masih pakai mock API ya, ini kita perlu betulkan ya untuk prompt-nya. Oke, untuk prompt-nya, kurirnya di bagian servernya masih pakai mock data, tolong di-update ya pakai API call dan kasih fallback yang sama seperti di endpoint yang di track ya. Oke.
Oke, ini udah selesai dalam waktu 47 detik, kita cek ya. List kurirnya oke. Jadi kurirnya fetch binder byte, oke. Kalau misalkan dia fail, pakai kurir dari si byte ship ya. Tapi kalau saya lihat ini belum diseragamin ya untuk balikannya, jadi harus seragam ya. Kita masih belum ngetes ya karena itu sudah jelas-jelas butuh dirubah. Saya minta untuk ditransform ya JSON-nya biar skemanya sama seperti binder byte. Jadi terus saya kasih contoh ya mock datanya yang ada di folder ini ya, di mock di sini. Nah, di sini. Jadi sudah saya siapkan. Kemudian kita enter lagi. Dan ini sudah selesai ya. Jadi kurang lebih 1 menitan lah kali ya. Ini kita sudah nggak minta untuk git commit lagi ya, karena dia mungkin sudah tahu behaviornya. Jadi setiap progress dia bikin commit di sini. Tapi kita akan tetap cek ya pekerjaannya dulu. Kita npm run dev. Kita akan cek di postman dulu. Oke, send. Oke, berhasil ya. Makan waktu 21 detik karena memang sih kita defaultnya tadi binder byte-nya memang down ya, masih down ya. Jadi ini 21 detik. Kita akan cek satunya lagi ya. Untuk satu endpoint-nya lagi di track invalid API key ya. Di sini karena dia nggak perlu barrier, jadi ini saya hapus saja langsung. Oke, sudah berhasil ini datanya ya, data balikannya. Sekarang kita tinggal cek di front end-nya. Sekarang saya mau refactor dulu, karena ini menurut saya sangat berantakan ya. Kita harus rapikan terlebih dahulu. Intinya saya minta refactor, si index file harusnya fokus untuk endpoint, sedangkan API call ya bisa ditaruh di kelas yang berbeda, sama halnya dengan file-file configuration ya. Saya akan ke plan dulu, barangkali dia butuh konfirmasi. Oke, dia nge-propose file structure-nya seperti ini ya, ada config, ada type, ada service, ada root, dan index. Ini jauh lebih baik ya daripada sebelumnya, sangat berantakan. Terus mau dilanjutin nggak? Tentu aja ya, yes. Oke, akhirnya selesai ya setelah hampir 5 menit ya, jadi 4 menit 47 detik. Ini sudah di-commit juga, sekarang kita cek ya filenya seperti apa. src ada config, wah ini baru rapi. Ini mock yang tadi. Oke, ini untuk kurirnya, kemudian ini untuk trackingnya. Wah, ini enak nih untuk dibaca ya. Servisnya, binder byte. Oke, sepertinya oke ya untuk tentu aja kita tes dulu ya. Oke, ini masih jalan dengan baik. Kita coba trackingannya yang ini. Oke, masih sama ya. Oke, selanjutnya saya mau ngasih konfigurasi tambahan ya, biar kita bisa set defaultnya. Sekarang kan defaultnya saklek ke binder byte ya. Dan itu kan lama ya, ini 20 detik ya. Saya pengen bisa leluasa ganti defaultnya. Seperti biasa, ke plan-nya, saya kasih tahu bahwasanya untuk saat ini kan utamanya dari binder byte, kemudian di fallback ke byte ship ya. Saya mau ditambahkan config ya, untuk ngatur mana default, mana fallback-nya. Oke, ini seperti biasa, di plan dulu. Ini ada pertanyaan, config-nya mau dibikin sendiri-sendiri atau jadi satu aja gitu kan sebenarnya. Jadi saya jawab semua config-nya berlaku untuk semua endpoint-nya ya. Oke, 1,5 menit kemudian ini udah selesai. Dia nambahin key ya, pengaturan di config file. Terus ada fallback juga, default-nya mana. Kemudian dia nge-commit progress-nya ya. Kita coba cek. Oke, saya coba ganti ya untuk default provider-nya si ByteShip, sedangkan fallback-nya ke binder byte ya. Cara CA-nya cukup simpel ya, jadi dia akan bikin array. Yang default provider adalah yang pertama, yang fallback ada di array paling terakhir. Sama juga seperti di tracking-nya. Yang default yang pertama, fallback yang terakhir. Jadi kalau misalkan berhasil ya udah langsung return data, kalau enggak ya masih nge-loop ya ke fallback-nya. Oke, caranya cukup simple ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Meskipun ada ini kelewat nih ya di sini ya. Ada perlu di apa namanya? Kasih elipsis ya. Tapi ada satu yang kurang ya. Harusnya di sini ada jamnya ya atau timestamp-nya. Saya akan cek dulu. Ini ya, saya betulkan dulu updated at save. Ya, ini sudah saya tambahkan ya secara manual. Sudah ada timestamp-nya. Paling nanti perlu di adjust ya untuk formattingnya seperti apa. Dan ini sudah fungsional ya. Selanjutnya kita coba refactor ya bagian front end-nya karena
tadi backend-nya kita sudah refactor dan cukup bagus. Jadi perintahnya cukup sederhana, kita refactor, taruh interface atau type di folder yang sesuai, hooks-nya di hooks, dan seterusnya. Ini kita coba ya, sangat simple. Semoga tidak ada aneh-aneh ya. Oke, ini sudah ya dirapikan. Kita cek dan juga sudah di-commit di sini ya. Kita cek hooks. Ya, oke. Tracking. Oke, kita lihat page-nya ya, seperti apa sekarang. Nah, gini lebih manageable ya. Terus selanjutnya saya pengen nge-refactor ini ya. Jadi ini menurut saya nggak enak dibaca. Biasanya saya bikin satu komponen sendiri untuk history, jadi nggak dalam looping seperti ini. Oke, saya coba untuk refactor JSX ya yang di dalam page TXX. Contohnya bagian history harusnya dibikin ya sebagai komponen. Saya targetnya adalah harus selesai sebelum si konteks ini habis ya. Jadi konteks limitnya sekitar 200.000, ini sekarang kita pakai 130. Jadi target saya dalam bikin video ini harus selesai sebelum limitnya habis ya. Setelah kurang lebih 4 menit kemudian ya, 4 menit 8 detik, ini sudah di refactor, di sini udah ada komponennya ya. Kita akan cek, oke sudah mantap, kita coba cek di page TestX-nya. Nah ini kan lebih enak dilihat ya. Kita coba tracking form, oke nggak ada yang berubah ya sejauh ini. Ada breaking change, kemudian kita coba cek lagi. Oke, sama ya, bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkontainerisasi ya si project ini agar bisa kita deploy ya menggunakan Docker. Karena ini tinggal lumayan ya, 67%, jadi kita sisanya untuk deployment aja. Minta untuk di Dockerize ya project ini. Pencet enter. Untuk konfirmasinya, yang pertama tentu kita akan minta dibuatkan template-nya. Yang kedua, tentu aja kita akan bikin di inside container. Jadi pakai multi-stage build biar optimize ya. Yang ketiga, default aja nggak masalah ya. Kemudian enter. Oke, ini sudah selesai disiapkan dalam waktu 2 menit 12 detik. Jadi pertama untuk ngetesnya kita akan bikin env lagi ya di root. Kemudian baru docker compose up ya. Oke, ini env-nya sudah disiapkan ya. Ini defaultnya saya balikin ke Binderbyte, keduanya ke fallback-nya baru byteship. Binderbyte-nya sudah nyala ya, sudah running lagi. Jadi kita bisa tes. Kemudian docker compose up minde. Oke, ini gagal ya. Oke, saya cuma ngasih perintah docker compose up minde gagal ya. Ini errornya ya. Oke, dia sudah ngetes sendiri ya dan dia berjalan dengan baik di sini ya. Kita coba cek Docker container punya saya. Oke, udah jalan beneran ya di port 3001 sama 3000 ya. Kita coba localhost 3000 ya. Oke, ini percobaan kesekian kalinya ya, ketiga ya untuk betulin Docker Compose-nya. Kita cek lagi. Oke, sudah running. Kita cek port 3000-nya. Oke, nyala ya. Oke, terakhir kita akan minta nambahin reverse proxy ya di container. Jadi si klien bisa ngakses si server ya ketika di deploy ya. Selanjutnya saya akan klarifikasi. Kita akan pakai Nginx reverse proxy. Kemudian ini adalah domain atau URL yang nanti akan disetting di Cloudflare. Ini saya sediakan domain sementara aja, saya belum bikin. Kemudian mau HTTPS-nya diatur di Nginx atau di Cloudflare. Untuk konteks ini, biarin SSL-nya diatur sama Cloudflare ya. Oke, ini sebenarnya konteksnya udah mau habis ya, 80% dan nggak cukup. Tapi harusnya sudah ke cover ya, kita cek ya. Di Docker Compose, dia udah ada Nginx, build-nya di build Nginx. Portnya akan saya ganti ya ke port 8000 deh, port 8000. Atau config ini ya. Jadi domain ini domainnya ya, mengarah ke Next.js. Untuk slash API-nya dia akan mengarah ke 3001 ya. Jadi satu domain ini nanti sudah nge-cover dua apa namanya ya? Dua service ya, dua service. Harusnya sih udah ya, tinggal kita coba jalanin ya. Oke nih saya coba tunnel ya. Cek resi tes safariscaf.com, portnya 8000, save. Dan ini sudah bisa ya dicek resi, cek resi tes safariscaf.com. Ini mengarah ke API ya, jadi reverse proxy-nya berhasil ya, diproses oleh Nginx.
Kemudian kita coba. Nah, oke, berhasil ya, tetap berhasil. Di sini juga, reverse proxy-nya juga berhasil. Jadi kita menghabiskan 164.000 token ya, dari konteks limit 200 ribuan ya yang ada. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah CI ini selalu benar ya? Di luar off recording ya, saya juga ngelakuin cek sendiri ya di sini. Dari yang awal misalkan ini ya, ini saya bikin branch baru. Kalau misalkan kita biarin si AI nginisiasi project, ini versinya tergantung dari versi mana yang dia latih ya. Jadi dia pakai versi 14, sedangkan yang terbaru kan 16 ya. Ini harus saya betulkan ya. Terus ini paling betulin respon-respon code ya, karena walaupun sebelumnya udah dikasih mock data, tapi dia tetap fail ya untuk dapetin data yang benar ya. Kemudian apalagi ya, mapping-annya ya, mapping-annya ketika kita bikin fallback, salah baca skemanya ya. Ini saya betulin sendiri, ada TypeScript warning kelewat juga di sini. Kemudian ada dockerisasinya terlalu redundant ya, jadi makanya saya rapihkan. Kalau ini sisanya hanya improvement ya, pure AI ya yang ngerjain, commit-nya saya sendiri. Kira-kira seperti itu ya hasil AI-nya. Ini open source, jadi bisa silahkan teman-teman coba, teman-teman cek, atau mungkin ada yang mau betulkan silahkan. Silahkan dicoba ya selama saldonya masih ada. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video mendatang.